dan Rasulnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah pembimbing ke jalan yang lurus, pengajak kepada sesuatu yang benar. Semoga salawat dan salam dari Allah tercurah kepada beliau, kepada nabi-nabi lainnya, keluarga mereka dan orang-orang soleh. Amma ba'd. Kemudian Imam mengatakan, Allah Ta'ala berfirman dalam perkataan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Kemudian kata Imam An-Nawawi, ayat ini berkata secara jelas bahwa mereka diciptakan untuk beribadah. Kita ini jamaah sekalian di dunia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan setiap amalan kita ini ibadah. Menjadikan waktu kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah jamaah sekalian, waktu ini merupakan nikmat dan modal yang sangat besar. Rasul mal seorang mukmin, modal utamanya seorang mukmin adalah waktu. Ketika ia tidak mampu memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah, ini merupakan suatu ancaman yang besar yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyakan kepada kita jemaah. Kemudian kata Imam Nawawi, maka sudah sepatutnya bila mereka memperhatikan tujuan penciptaan mereka ini dan meninggalkan bagian-bagian dunia dengan sikap zuhud kepadanya. Kemudian kata Imam Nawawi, karena dunia adalah negeri fana, bukan negeri kekekalan. Iya jemaah sekalian, dunia ini bukanlah negeri yang kita akan terus continue di dalamnya. Kita lama-lama di sini jemaah sekalian akan tua, dan tua ini merupakan teguran. Yang mengartikan apa jemaah sekalian? Kita akan mengalami perubahan yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, menjadi bayi, kemudian dari bayi menjadi dewasa, dari dewasa tua. Nah, itu sebenarnya adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita jemaah sekalian, kita ini akan berubah dan kita akan hilang. Tidak ada yang mampu jemaah sekalian mengatakan dirinya adalah orang yang akan kekal dan abadi di dunia ini jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, maka jadikanlah dunia ini adalah kendaraan untuk melintas, bukan tempat tinggal selamanya. Jadikanlah dunia ini proyek pendek, bukan negeri abadi. Oleh karena itu orang-orang yang sadar dari penghuninya adalah para ahli ibadah, orang-orang yang perhatikan ibadahnya, dan orang-orang yang paling berakal, orang-orang yang cerdas padanya adalah orang-orang yang, bukan orang-orang yang memperbanyak harta di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, bunganya udah tampak tumbuh, bunga mawar ataupun lainnya, serta berhias dengannya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, maka datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman sepertinya tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan secara rinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang berfikir. Jadi jamaah sekalian, ayat ini dalam Quran surah Yunus ayat 24 menjelaskan tentang banyaknya manusia yang dia mengumpulkan harta, mengumpulkan ini dan lain sebagainya. Mungkin tujuannya untuk orang tuanya, tujuan untuk anaknya dan lain sebagainya, dan dia berharap apa? Akan memetiknya. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum dia memetiknya, Allah telah datangkan apa?
azab kepadanya. Atau mungkin sebelum dia memetiknya, sebelum dia merasakannya, nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil dirinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak berpikir atasnya? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika nufassilul ayat liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang berfikir. Jadi jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Bahkan dikatakan jamaah sekalian, berfikir ini merupakan ibadah jamaah sekalian. Berfikir ini merupakan ibadah. Makanya pernah Ummu Darda ditanya, wahai Ummu Darda, apa kesukaan ibadahnya Abu Darda? Nah, apa kata Ummu Darda? Adalah tafakkur, berfikir. Berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berfikir Subhanahu wa taala. Berfikir tentang apa amalannya, berfikir tentang bekal apa yang dia bisa bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kebanyakan jamaah sekalian berfikirnya bukan untuk itu, tapi berfikirnya bagaimana cara memuaskan hawa nafsu kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki yang sebanyak-banyaknya. Udah dikasih 1, minta 3, minta 5, tamak, serakah. Sampai kapan? Sampai akhirnya dia ketika ingin memetik bunga tersebut, memetik keindahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan azab kepadanya. Maka sungguh bagus jamaah sekalian perkataan seorang penyair, disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik. Talaqud dunya wa khaful fitana. Kata Imam An-Nawawi, dia meninggalkan dunia dan takut terhadap fitnah. Ini jamaah sekalian disebutkan oleh Imam An-Nawawi pada zamannya, apalagi di zaman sekarang, fitnah yang mana semua fitnah sudah terkumpul jamaah. Yang seluruh akses untuk mencapai fitnah tersebut itu didapatkan. Dulu orang mau jatuh ke dalam fitnah harus mungkin keluar rumah. Tapi sekarang bukan fitnah yang kita mendatangi fitnah keluar rumah, tapi bahkan fitnah itu yang datang masuk ke dalam rumah kaum muslimin. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, yang cerdas adalah tolakud dunia, orang yang menceraikan dunia, wa khaful fitana, dan dia takut fitnah menimpa dirinya. Nazaru fiha falamma alimu, mereka melihat dunia dan menyadarinya. Annaha laysat lihayyin watana, bahwa dunia bukanlah tempat tinggal bagi makhluk hidup, bahwa setiap makhluk hidup akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki jiwa pasti akan kembali kepada Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilatil jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah setiap yang memiliki jiwa pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Gak ada yang bisa memajukan dan gak ada yang... Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ketahuilah nanti engkau akan dibawa ke hadapan Allah. Untuk apa? Untuk dipertimbang, untuk dipertanyakan apa yang telah engkau lakukan di dunia. Engkau ini dagang untuk apa? Apakah cuma untuk cari rezeki? Apa cuma untuk dapat fulus? Atau cuma untuk memenuhi perut? Engkau ini ngajar untuk apa? Engkau ini dakwah untuk apa? Apakah engkau dakwah untuk dapat uang transport? Atau lain sebagainya? Itu akan ditanya jemaah sekalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilatil jannah. Siapa yang Allah selamatkan dirinya dari api neraka dan masukkan ke dalam surga, faqad faz. Siapa yang dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia telah mendapatkan apa jemaah? Kebahagiaan yang hakiki, kemenangan yang hakiki. Menang atas capek kerjanya di dunia, menang atas mendidik anaknya capeknya di dunia, menang atas yang dia lakukan di dunia,
menang atas hawa nafsunya yang ia tahan ketika di dunia. Sesungguhnya yang seperti inilah yang selamat. Faqad faz. Ini orang-orang yang selamat. Adapun orang-orang yang hanya mencari nafkahnya untuk perutnya, mencari makannya untuk mengenyangkan nih di perutnya, mencari air untuk menghilangkan dahaganya, maka ini adalah bukan orang-orang yang selamat. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi selanjutnya, disebutkan dalam syair, ja'aluha lujjatan wattakhazu salihal a'mali fiha sufuna. Kemudian orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik ini, mereka ini menjadikan dunia sebagai laut yang memiliki ombak yang datang terus, ombaknya fitnah akan terus berdatang-datangan terus. Dikatakan sebagaimana samudra yang di dalamnya terdapat badai-badai, yang melihat dunia ini seperti itu. Ketika datang kenikmatan, ia anggap ini fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan, wah ini Allah sayang sama saya ini. Insya Allah ini Allah angkat derajat saya ini. Orang dikasih penyakit, saya dikasih tenang, sembuh, sehat, nyaman-nyaman aja. Orang hidupnya melarat, saya dikasih insya Allah mobil saya bagus, rumah saya bagus, dan sebagainya. Tenang dia. Kenapa dia bisa tenang ini jamaah sekalian? Karena ia jadikan dunia apa? Watona. Ia jadikan apa? Rumah, tanah airnya, kampung. Maka ini bukan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Ia menjadikan dunia ini sebagaimana lautan yang memiliki ombak yang selalu datang ombak tersebut. Dan ini merupakan fitnah atasnya. Kemudian apa? Kemudian dalam syair disebutkan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kemudian ia jadikan amal-amal solehnya sebagai apa? Sebagai perahu penyelamat baginya. Maka jamaah sekalian, ini syair disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimahnya, dan yang anak ketahui bahwa ini adalah perkataan dari Imam At-Tirmizi. Nah, mengenai syair yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian dikatakan Imam An-Nawawi bahwa bila keadaan dunia adalah seperti yang tadi saya gambarkan, dan kondisi kita serta tujuan kita diciptakan adalah sebagaimana yang telah saya paparkan, maka sepatutnya bagi setiap mukallaf, ini siapa mukallaf? Adalah orang yang dibebani tanggung jawab, yang nanti dia akan ditanya, agar membawa jiwanya jalan orang pilihan, kemudian meniti jalannya dengan jalan-jalan orang-orang yang cerdas dan berpandangan yang lurus. Kemudian dia menyiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang saya isyaratkan dan memperhatikan apa yang saya ingatkan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa jalan yang paling benar dan paling lurus untuk diikuti adalah dengan menghiaskan diri dengan adab-adab yang soleh, yang berasal dari Nabi SAW. Kemudian pemimpin orang-orang akhir, orang-orang yang termulia dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian, bukan mengikuti jalan-jalan orang-orang yang bodoh jamaah sekalian, yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, bodoh akan apa jamaah sekalian? Nah, bahwa dikatakan nanti disebutkan di sini, ada dalam hadis akan kita bahas, ada orang-orang yang dia casing dai, pendakwah, hijrah dan lain sebagainya, tapi niatnya adalah niat yang bulus. Nah, dia sesatkan umat yang banyak ini. Nah, bukan yang seperti itu yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah bagaimana yang dicontohkan